kita melihat realita di lapangan sehari-hari tentang hidup berbahagia, menikmati kehidupan ini. Saya melihat ternyata yang paling banyak berbahagia adalah yang middle class. Bukan elit politis yang konglomerat yang kaya raya, dan bukan juga rakyat jelata yang sangat menderita, yang tidak punya apa-apa. Yang kelas menengah inilah, seperti Pak Didi, seperti saya, ini yang paling banyak menikmati kehidupan. Ya otak-otak kita yang sederhana begini ini lebih menikmati kehidupan. Semakin kita banyak memahami kehidupan, semakin pusing hidup ini. Ya, bayangkan, karena saya setiap hari baca koran, ya kan gitu, tahu banyak hal di dunia. Vladimir Putin bagaimana menggempur Ukraina, berapa banyak korban yang bergelimpangan. Otak saya tegang setiap hari ini. Betapa indahnya di kampung, ya kan, kita ketemu orang Wilujeng Sumping, kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Karena saya terlalu banyak baca koran, yang ada bukan selamat pagi, selamat bom. Ya kan, selamat martir, selamat korban, ya Ukraina dan sebagainya. Setiap hari kita mengkonsumsi berita-berita yang menegangkan itu. Nah, itulah kaum intelektual yang terlalu sensitif itu, jadi akhirnya tidak menikmati dunia ini, malah ternyata orang-orang yang sederhana di kampung yang punya sawah hanya 200 tombak ditanami dengan jagung. Dia tiap hari berangkat ke sawahnya dengan celana pendek, dengan tidak pakai sepatu, iya kan, dengan bawa topi lakan sama bawa cangkul, duduk di bawah gubuknya. Dia menikmati tanaman jagung yang dia tanam itu. Pulang ke rumah dia makan lahap urungnya 2 piring, masih nambah lagi. Jadi mereka lebih badan sehat, makanannya tiap hari godogan bolet ya, godogan sampu sama gula batu, gula aren, gula abang sama teh tubruk. Iya, alhamdulillah. Jadi orang yang hidup sederhana itu lebih menikmatinya. Orang semakin kaya apa dikiranya semakin enak hidupnya. Semakin dirudung ketakutan, kecemasan kok. Tidurnya saja nggak pernah cukup kok. Jam 2 tidur, jam 4 sudah bangun lagi. Harus berangkat. Sarapan juga nggak dikunyah, ditelan saja. Karena take off-nya jam 7. Taman bunganya juga tidak pernah dinikmati. Pembantunya aja menikmatinya. Ya, dia ngurusin mobilnya ada 30. Yang diduduknya berapa joknya? 1. Hanya kebagian capek ngurusnya saja kok. Tapi orang yang terlalu miskin sekali juga sama saja, menjadi susah. Jadi akhirnya middle class inilah secara piramida, yang orang-orang yang kelas menengah inilah yang paling banyak menikmati kehidupan ini, yang paling berbahagia. Gitu. Kemudian persoalan fikih yang memang pada akhirnya bahwa jangan dikira bahwasanya fikih itu berkembang dengan sendirinya. Ada tangan-tangan halus yang mendesain. Itu apa? Sang penguasa. Karena bagaimanapun seorang yang berkuasa memerlukan payung hukum, saling membutuhkan. Kekuasaan dan hukum itu 2 hal yang saling membutuhkan. Nah, makanya ketika para fikih, ulama fikih akan menyusun satu undang-undang, satu hukum, bagaimanapun sang penguasa pasti berintervensi karena menyangkut kepentingan dirinya. Satu contoh saja. Sampai sekarang menjadi bukti yang nyata sejauh mana bahwa penguasa selalu mengendalikan kaum intelektual, para ulamanya. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang para ulama itu ada di ketiaknya penguasa-penguasa kok. Sampai sekarang, jujur aja deh, ya, zamannya Pak Harto juga dulu begitu kok, zamannya Bung Karno juga begitu kuasai. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Dari halaman ke halaman itu selalu dinyatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, anfiqu taw'an au karha, ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Setiap lembar selalu Allah mengajukan berinfak.
Tetapi ternyata di dalam kitab fikih tidak ada satu kitab fikih pun yang membahas tentang infak. Kenapa? Padahal bab sholat hanya selayang pandang. Aqimus sholat. Bagaimana caranya, bagaimana iftitahnya, bagaimana tasyahudnya, bagaimana sedekapnya atau selonjornya, apakah menunjukkan digoyang-goyang. Tidak dijelaskan, malah justru itu mendapat porsi yang paling besar di dalam kitab fikih tentang sholat itu. Ada apa? Karena bagaimanapun juga infak ini kan APBN, pemasukan negara. Kalau pemasukan negara dibuat undang-undang RAPBN, berarti raja tidak punya kekuasaan mutlak lagi, akan diatur oleh undang-undang. Jadi ini jangan dibahas, biar aku yang ngatur, biar aku bisa berkuasa sepenuhnya. Sampai sekarang intervensinya itu. Dan kemudian juga fikih itu sendiri, setiap sang penguasa, apa yang dia yakini dari mazhab-mazhab yang ada, itu selalu ada kecenderungan ingin memaksakan rakyatnya untuk ikut dengan akidahnya. Makanya terjadilah pembantaian-pembantaian ketika yang raja ini Sunni, Mu'tazilah dibantai. Ketika yang jadi raja itu Mu'tazilah, Sunninya dibantai. Termasuk rupanya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ibnu Hanbal, itu sama digebugin juga kok oleh raja yang bermadzhab Mu'tazilah. Nah ketika yang mazhabnya Syiah, orang Mu'tazilah dibantai juga. Kalau yang berkuasa orang Syiah, orang Sunni dibantai juga. Kalau berkuasa orang Sunni, orang Syiahnya dibantai juga. Jadi ketika kita bicara masalah syariat, maka yang terjadi itulah saling bantai-membantai dan saling salah menyalahkan, saling kafir mengkafirkan. Jadi agama ketika masih dalam pusaran pertama syariat itu masih rawan bertengkar satu dengan yang lain. Maka ketika seorang sufi itu kenapa tidak bergabung dengan fuqaha, karena dia mencari versi yang lebih nyaman untuk hidup beragama. Masa agama bertengkar? Agama itu kan untuk mempersatukan orang. Nah kalau dia bertengkar berarti kan sudah salah jalan ini. Nah makanya sufi itu bukan pelarian, tapi pencarian. Jadi bukan karena frustrasi menghadapi situasi yang rumit semacam itu, tapi mereka sengaja mencari kenyamanan untuk diri mereka sendiri. Dan orang sufi adalah orang yang paling tidak pernah bertengkar dengan siapapun, karena dia sibuk berintrospeksi dengan dirinya sendiri. Terima kasih begitu kira-kira Pak Didik. Ya. Baik, terima kasih. Demikian Pak Didik, penjelasan cukup sangat banyak dan lebar dan memberi pemahaman kepada kita tentang bagaimana kehidupan ini harus kita jalani dalam beragama dan juga berfikih begitu.